Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Visi Monark Changyong mendarat di arai teleportasi ruang kota kawasan timur yang jauh. Saat dia melakukannya, aliran cahaya keabu-abuan yang tak terhitung muncul di udara dan menyelimuti para prajurit yang bertanggung jawab untuk menjaga barisan. Setiap orang yang jatuh di bawah pengaruhnya sangat takut menemukan bahwa mereka benar-benar tidak dapat berjuang bebas dari sungai. Aliran kemudian bergerak untuk menembus susunan teleportasi, menggali fondasinya yang kompleks dari dalam. Arai teleportasi sekarang harus dinonaktifkan sementara. Dengan langkah, Raja Changyong melintasi jarak yang sangat jauh untuk tiba tepat di atas kota wilayah timur. Kota itu dikelilingi oleh sungai yang berkelok-kelok yang membentang lebih dari 1/2 triliun kilometer. Di satu sisi, itu tampaknya melindungi kota. Raja Changyong melihat seluruh tempat. Lebih banyak aliran cahaya kelabu muncul dan menyebar ke segala arah di luar kota wilayah timur yang luas, samar-samar membentuk susunan yang sangat kompleks. Sementara itu, Raja Changyong membuang 2 lempeng arai yang merobek ruang untuk muncul di 2 lokasi berbeda di kota wilayah timur. Kedua lempeng menjadi 2 titik fokus dari susunan besar, menyebabkan kekuatan keseluruhannya meningkat secara eksplosif. Bahkan jika Kamsi Prefecture Master tidak datang, arai akan membuatnya sibuk untuk sementara waktu. Raja Changyong bersikap sangat waspada, telah pergi sejauh mempersiapkan 2 lempeng arai sebelum datang. Sebagai tahap keempat Dewa Dunia, domain Dewa Dunia Monarki Changyong benar-benar luas. Faktanya, wilayah efeknya lebih besar bahkan dari seluruh kota wilayah timur. Dewa yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota tidak bisa merasakan bahwa mereka telah diselimuti, sementara para prajurit yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi saat ini terjebak dan dibatasi. Hati dewa sejati mereka telah disegel, mencegah mereka melaporkan situasi. Akibatnya, meskipun langit berbintang di luar kota wilayah timur sudah diselimuti oleh segel pemeteraian yang mengerikan, kota itu sendiri terus beroperasi seperti biasa. Kembali di kediaman utusan pengawas, mengenakan jubah biru gelapnya, Jing Qiyu saat ini berdiri di sisi danau, menyeduh anggur buah. Aroma anggur menyebar keluar dari mulut labu anggur. Melihat hal ini, sebagian prajurit di dalam kediaman, termasuk para pelayan, bergumam ke dalam. Nyonya rumah sangat jarang terlihat memasuki budidaya tertutup. Bagaimana dia bisa seperti ini? Apakah dia tidak ingin menjadi dewa dunia? Umur setiap dewa tertentu terbatas, dan dia tidak akan bisa menemani yang mulia untuk jangka waktu yang lama. Sementara bawahan dan pelayan mungkin telah bergumam ke dalam, tidak ada dari mereka yang berani memanggilnya tentang masalah ini. Sue Ying pernah menyebutkan bahwa Jing Qiyu secara singkat menjelaskan masalah ini kepadanya, mengatakan bahwa tubuh aslinya dengan rajin mengolah kembali di kota asalnya sementara avatar itu hanya mengalami dunia. Avatar itu akan rileks, dan tubuh yang sebenarnya akan berkembang. Sue Ying dengan cepat menemukan bahwa istrinya mengatakan yang sebenarnya. Tubuh sejatinya memang sering berkultivasi dalam lingkungan yang dipercepat oleh waktu, tetapi dia masih merasa aneh bahwa avatarnya akan begitu riang. Mungkinkah rezim semacam itu bermanfaat bagi kultivasi seseorang? Menurut pengetahuan Sue Ying, itu hanya ketika seorang ahli mencapai kemacetan bahwa budidaya yang lebih pahit akan menjadi tidak berguna. Pada titik itu, mereka harus mengalami dunia dan mencari peluang untuk benar-benar menerobos. Tapi Jing Qiyu hanyalah dewa, dia jauh dari jangkauan kemacetan. Jing Qiyu tiba-tiba melihat ke atas ke langit. Matanya yang biasanya hangat sekarang menunjukkan seutas niat dingin. Raja Changyong, dia benar-benar tiba secara langsung dan bahkan meletakkan arai. Sue Ying tidak lebih dari membunuh avatar bawahannya, yang berarti ia bahkan tidak benar-benar mati. Untuk berpikir bahwa dia mengabaikan fakta itu sepenuhnya. Raja Changyong telah meletakkan deretan luas untuk menyegel wilayah besar yang ditempati oleh kota wilayah timur. Setiap orang luar yang mencoba masuk harus terlebih dahulu melewati rintangan yang dia buat. Dongbo Sue Ying. Segera setelah dia selesai mengatur arai, Monark Changyong menyiapkan dirinya untuk bertindak. Changyong! Suara dingin terdengar. Raja Changyong tertegun. Dia melihat aliran cahaya putih tanpa batas melesat ke langit dari dalam kota wilayah timur di bawah, datang menemuinya pada tingkat yang sama.
setelah mencapai dia melihat bahwa aliran cahaya sebenarnya seorang gadis mengenakan pakaian putih keperakan dan mengenakan topeng. Rambut peraknya yang panjang menarik untuk dilihat karena rambutnya mengalir turun dengan mulus sampai ke kakinya. Seluruh sosoknya memancarkan aura es yang sangat menakutkan. Raja Changyong menatap gadis berjubah putih yang mengenakan topeng dengan bingung. Dia dewa? Bagaimana dia bisa menjadi dewa? Ketika dia terbang ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan, dia mulai merasakan perasaan ancaman yang samar-samar datang dari gadis itu, yang berarti dia harus menjadi dewa dunia tahap 4. Namun, dia sekarang tampaknya hanya dewa, aura yang dia pancarkan benar-benar tidak lebih tinggi dari alam dewa. Siapa kamu? Raja Changyong mengerutkan kening. Dia seharusnya bisa mengenali semua tahap 4 dewa dunia yang ditemukan di dunia dewa, tetapi untuk saat ini, dia tidak bisa membedakan identitas gadis itu. Changyong, kamu telah mengirim seorang pembunuh yang membunuh salah satu komandan Dongbo, sedangkan bawahan kamu kehilangan tidak lebih dari avatarnya. Mempertimbangkan itu, kamu masih datang ke sini secara pribadi? Gadis berjubah putih dengan rambut perak berdiri di udara. Pada saat yang sama, udara dingin yang membekukan mulai mengembun di kekosongan seluas 0,5 triliun kilometer di atas kota wilayah timur. Faktanya, udara begitu dingin sehingga mengambil bentuk yang bisa dirasakan dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Bahkan ruang itu sendiri mulai membeku. Itu sangat dingin, semacam suhu beku yang bisa meresap ke dalam tulang. Raja Changyong samar-samar mendeteksi embun beku memasuki tubuhnya. Ruang di sekitarnya di area seluas 0,5 triliun kilometer itu membeku begitu saja. Gadis berjubah putih dengan rambut perak itu tampaknya adalah penguasa wilayah ini. Dia menatap Raja Changyong. Kamu harus pergi. Kamu ingin aku pergi? Kamu pikir kamu cukup untuk memaksa aku pergi? Avatar kamu ini terbatas pada wilayah dewa, belum dipromosikan ke dunia dewa dunia. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan bisa menghentikan aku hanya dengan ini? Sosok monark Changyong tiba-tiba tumbuh secara dramatis dalam ukuran untuk menjadi sosok yang menjulang tinggi. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan ukuran seluruh kota wilayah timur, dia jauh lebih besar bahkan daripada ibu kota dari setiap bintang biasa. Sederetan tombak kurus menonjol dari belakang sosoknya yang besar, dan dia memancarkan aura kejam. Tersesat, Raja Changyong melambaikan tangannya yang besar dalam upaya untuk meraih gadis itu, 5 jarinya menekuk sendi. Di kejauhan, gadis itu hanya berdiri di sana, memandangi tangan yang begitu besar hingga bisa menghiasi langit. Namun, dalam sekejap, sejumlah besar lampu pedang es terbang keluar dari tubuhnya. Di satu sisi, lampu pedang sangat tajam dan luar biasa, tapi di sisi lain, mereka lembut dan cepat berlalu. Mereka segera melanjutkan untuk memenuhi tangan besar yang masuk. Hong sangat lama, ledakan besar bergema saat mereka bentrok. Dampaknya bahkan memaksa Raja Changyong yang menjulang untuk mengambil langkah mundur, sementara lampu pedang hancur setelahnya. Itu yang mulia, kalau begitu, aku telah mendengar kamu sudah lama mati. Jadi aku cukup terkejut melihat bahwa kamu malah menerobos ke ranah tahap 4. Untuk mengungkapkan dirimu dengan berani, itu lebih berani. Tangan monark Changyong meraih 2 tombak tulang dari punggungnya dan melanjutkan serangan panik lainnya. Kamu tidak lebih dari dewa dunia tahap 4 yang baru, dan kamu tidak memiliki prajurit dewa yang disempurnakan dengan darah, atau domain dewa dunia. Bagaimana kamu bahkan berencana untuk menghentikan aku? Petik 2. Hong lama sekali gelombang. Jika itu berarti mendapatkan relik itu, Raja Changyong tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada lawan-lawannya. Sejenak, seluruh langit mulai runtuh dan bumi pecah. Sepasang tombak tulang besar yang tampaknya dipenuhi dengan kekuatan abnormal muncul. Menunda kamu sebentar tidak terlalu sulit. Bagaimanapun, Tuan Prefektur Laut yang tenang akan segera tiba. Gadis berjubah putih itu menjawab dengan dingin. Itu tidak masalah bahkan jika itu datang. Sedangkan untuk kamu, kamu tidak akan bisa menghentikan aku. Raja Changyong benar-benar kejam. Dengan segel arai yang dia letakkan di luar, tidak akan mudah bagi siapapun untuk masuk. Di dalam istana bawah tanah kediaman utusan penyelia, saat Sui Ying pertama kali menyelidiki bola hitam. Bagaimana sebenarnya harta ini seharusnya digunakan? Sui Ying bahkan telah menyelidiki benda itu dengan kesadarannya, menyelidiki dan merenungkan rahasianya. Tetapi untuk saat ini,
ia gagal memahami apapun tentang benda itu. Namun, begitu dia mengirim energi dewa dunianya ke dalam bola hitam, pola urat yang tidak rata di permukaannya mulai melepaskan cahaya terang yang mencerahkan seluruh kehampaan. Apa yang akhirnya terbentuk adalah gambar tiga dimensi yang benar-benar mistis dan kompleks. Ini adalah... Sui Ying heran melihat gambar tiga dimensi yang benar-benar mistis ini. Itu jauh lebih kompleks daripada pola tidak merata yang diselidiki sebelumnya. Itu benar-benar gambar tiga dimensi yang solid diproyeksikan di udara dan terlihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Melihatnya, Sui Ying jatuh linglung. Benar-benar rumit dan mistis. Berbagai macam misteri mendalam dari undang-undang yang dikandungnya tidak terduga. Sebagai seorang kultivator, Sui Ying tidak bisa tidak membenamkan dirinya dalam gambar. Setelah dia mulai memahami rahasianya, dia merasa dirinya akhirnya memahami dan mengalami sesuatu. Tentu saja. Hong. Ilusi bola misterius muncul di belakang Sui Ying, memberi kesan bahwa itu sangat besar dan sangat kecil pada saat yang sama. Itu tidak dapat diukur melalui perkiraan yang dilakukan dengan menggunakan ruang waktu, dan rasanya seperti awal dari segudang keberadaan, serta akhir dari semua hukum. Sui Ying membuka matanya dengan ilusi bola ekstremitas masih di belakang punggungnya. Aku bahkan tidak perlu merenungkan dan fokus pada rahasia harta ini sebelum pencerahan benar-benar mengejutkan aku, memungkinkan aku untuk menerobos dan memahami hati dewa ekstremitas. Sui Ying menyeringai. Aku akhirnya menjadi dewa dunia tahap 3. Dan aku menjadi lebih cepat dari yang aku perkirakan. Pria kecil di lautan kesadaran Sui Ying itu memiliki kelembutan air, dan dia sama sekali tidak seperti orang yang nyata. Matanya memancarkan tekanan tak kasat mata khusus untuk tahap ketiga dewa dunia, sementara hati dewa sejatinya sekarang jauh lebih kental dan kuat. Pada saat yang sama, dunia ilusi yang luas di sekitarnya bahkan lebih berbeda dari sebelumnya. Transformasi. Hong lama sekali gelombang. Dunia batin Sui Ying mengambil energi kristal dewa yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakannya untuk membawa transformasi seluruh dunia batin yang ditemukan di dalam tubuhnya. Awalnya meliputi area sekitar 500 juta kilometer, dunia luas sekarang mulai berkembang dengan cepat. Tanah mengeluarkan ledakan ketika keraknya menebal, langit tumbuh lebih tinggi, dan daratan memanjang ke lautan luas. Namun, pada saat yang sama, samudra itu sendiri berkembang dengan sangat pesat. Sekarang bahkan ada pulau-pulau yang terpisah-pisah terbentuk di air, sementara benua muncul di tengah lautan luas. Dunia ini yang lebarnya tidak lebih dari 500 juta kilometer sebelumnya sekarang dengan cepat berkembang hingga mencakup area seluas 5 miliar kilometer. Jantung dewa ekstremitas adalah semua tentang sumber, asal, akhir, dan satu. Begitu Sui Ying memahami hukum dunia dan menggabungkannya untuk menyingkat jantung dewa ekstremitas, hukum operasi di dalam dunia batinnya mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Dengan cara inilah area yang dicakupnya menjadi lebih besar. Dunia batin yang asli juga mampu mendukung kehidupan dalam berbagai bentuk, tetapi kacau dan tanpa urutan. Beberapa bentuk kehidupan akan tumbuh sangat cepat dan layu sama cepatnya. Beberapa akan dengan panik menyerang kehidupan orang lain. Itu bukan kekacauan total. Tetapi sekarang, sesuatu seperti tangan yang tak terlihat mulai mengatur dunia batin. Jantung dewa ekstremitas dikenal sebagai awal dan akhir dari banyak keberadaan. Itu adalah, satu, yang paling penting dan esensial, menetapkan aturan yang tidak jelas untuk semuanya. Pada saat itu, dunia batin Sui Ying mengalami perubahan kualitatif yang sangat besar untuk menjadi lebih teratur. Semua jenis tanaman, bunga, dan pohon sekarang selaras satu sama lain, dan daerah-daerah seperti padang rumput dan gurun dibatasi. Bagaimanapun juga, seluruh dunia batin tidak lebih dari satu kesatuan. Ini mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Di atas langit dunia seluas 5 miliar kilometer ini, sebuah wajah besar muncul, menghadap ke dunia yang indah. Gunung es, padang rumput, dataran, gurun, gunung-gunung tinggi. Pertumbuhan segudang keberadaan dan kematian mereka dan layu. Semuanya begitu indah. Semakin dekat menjadi dunia nyata. Sui Ying mengerti bahwa, meskipun mungkin mudah untuk mensimulasikan kulit dan tulang, itu jauh lebih sulit untuk membuat jantung. Dia mampu mengubah dunia batin sesuatu yang menyerupai dunia nyata,
tetapi untuk itu benar-benar berubah menjadi dunia nyata yang dapat menopang proliferasi kehidupan, membuat manusia hidup dan mati di dalam, dan mengawasi reinkarnasi jiwa. Itu adalah sepenuhnya tugas yang terlalu sulit. Ini juga salah satu dari banyak alasan mengapa menjadi eksistensi yang kuat sebagai dewa dunia tahap 4 begitu sulit. Setelah menjadi keberadaan yang kuat, ahli akan melihat transformasi alami dari dunia batin mereka menjadi dunia nyata, dengan salinan sempurna dari hukum dunia yang beroperasi di dalamnya. Sui Ying membuka matanya dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan 38 manik-manik emas, serta 2 tulang bercahaya dalam warna emas gelap. Tulang hanya tampak seperti itu di permukaan, tetapi mereka sebenarnya terbentuk secara alami dalam lingkungan yang unik selama periode waktu yang lama, menjadi produk kristalisasi alami. Dengan kata lain, mereka bukan sisa-sisa kerangka. Butuh Sui Ying lebih dari 30.000 tahun untuk mengumpulkan 2 helai iblis tulang es ini sendirian. Bahkan kemudian, itu hanya karena pasangan adik kuasa ingin membuat hubungan yang baik dengan Sui Ying sehingga mereka memutuskan untuk menjualnya kepadanya. Kedua helai itu memiliki berat sekitar 1,5 kg. Menyerap, Sui Ying memulai proses menghirup aliran emas kacau yang terdiri dari 2 aliran terpisah, aliran emas murni yang berasal dari Golden Vien Bats, dan aliran gelap yang berasal dari Demon Bone Ash. Kedua aliran itu dengan cepat diserap ke dalam dunia batinnya di mana mereka mulai berputar. Karena tubuh sejatinya di dalam gunung batu Crimson Sea Clanwald sedang berlatih dalam lingkungan yang dipercepat 100 kali, itu sudah menjadi tahap ketiga Dewa Dunia dan sekarang sedang mempelajari jilid ketiga dari seni absolut, Luminous Sun. Batas pertama dari jilid ketiga, benar-benar terlalu sederhana, terutama mengingat bahwa, Sui Ying sudah mengolah jilid kedua hingga batas keempat. Kembali di Gunung Crimson Rock, tubuh aslinya sudah selesai memahaminya. Batas kedua dari jilid ketiga jauh lebih kompleks, tetapi Sui Ying telah memahami teknik penghancuran tombaknya selama bertahun-tahun sekarang, dan ia memiliki beberapa pengalaman yang kuat dalam hal perpaduan aspek dunia, lubang kekacauan, dan ekstremitas. Hanya butuh 1 hari baginya untuk menyelesaikan pemahaman tentang batas ini. Bahkan kemudian, sementara waktu sebenarnya lebih lama dari 1 hari, karena lingkungan yang dipercepat waktu, ia tampaknya dilakukan tidak lebih dari sekejap mata. Tinggi di langit dunia batinnya, banyak awan putih terkondensasi dari untayan tak terhitung kekuatan matahari yang bercahaya. Jelas bahwa kekuatan ini sudah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Alam batas ketiga ini, avatar Sui Ying berada di tengah-tengah merenungkan batas ketiga, sementara tubuh aslinya di Gunung Batu Crimson melakukan hal yang sama. Batas ketiga ini jelas jauh lebih kompleks dan mistis. Untuk saat ini, Sui Ying merasa sangat bingung dan kehilangan sehingga ia merasa perlu 10.000 tahun atau lebih untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, dia benar-benar baru saja menjadi Dewa Dunia tahap ketiga, tidak seperti di masa lalu ketika dia mulai mengolah seni absolut, Luminous Sun. Saat itu, dia sudah berkultivasi selama 100.000 tahun di lingkungan yang dipercepat waktu. Sementara tubuh sejatinya terutama meneliti kehancuran teknik tombak penghancurannya, itu tetap merupakan keterampilan yang mendalam, sehingga segera setelah ia mendapatkan seni absolut dengan sungguh-sungguh, ia hampir segera mencapai tahap sukses utama di volume kedua. Tidak lama setelah dia menjadi utusan penyelia dan dia mencapai batas ketiga, dia akhirnya juga mencapai batas keempat. Pada kenyataannya, dia membutuhkan kira-kira 20.000 tahun lagi. Lama sekali gelombang. Kekuatan dampak yang mengerikan tiba di kediaman utusan pengawas, meskipun cukup lemah pada saat itu mencapai di sana. Meski begitu, Sui Ying jelas merasakannya. Apa yang sedang terjadi? Dampaknya membangunkan Sui Ying dari fokusnya yang tunggal pada penanaman matahari bercahaya. Dia mengumpulkan Golden Vien Bats dan Demon Bone Ash, serta bola hitam mistis itu. Baru saja menerobos, dia tidak terburu-buru untuk melanjutkan penyelidikannya tentang bola hitam. Pada saat yang sama, dewa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota wilayah timur memiliki mata terpaku pada pertempuran besar yang terjadi di langit. Beberapa saat yang lalu, Raja Changyong secara diam-diam menurunkan susunan dan bahkan meruntuhkan domain dewa dunianya. Hanya gadis berambut perak, yang memiliki basis kultivasi dewa dunia tahap 4 dan fokus pada memahami dunia, yang menemukan susunan segera setelah muncul.
Pada titik waktu itu, Sui Ying masih dalam budidaya tertutup, dan fokusnya adalah semua pada seni absolut, Luminous Sun. Dia tidak memperhatikan dunia luar. Apa yang terjadi? Wow! Siapa yang bertempur? Semua orang di dalam kamp Angkatan Darat Timur yang jauh dan kediaman utusan penyelamat merasakan gangguan yang disebabkan oleh pertarungan itu, membuat semua dewa dunia dengan kepala menoleh ke langit. Para dewa merasa lebih terkejut. Visi dewa itu luar biasa, dan itu memungkinkan salah satu dari mereka untuk dengan jelas melihat pertempuran saat itu terjadi. Ini luar biasa, Dong Boyu dan King Yao sama-sama heran melihat pertempuran ini. Ada banyak pelayan di sekitar mereka. Ibu, di mana ibu? Dong Boyu juga memperhatikan sekitarnya. Dia harus menonton pertempuran dari tempat lain di kediaman resmi. King Yao juga bersemangat melihat ke atas. So, tiba-tiba sesosok muncul. Itu tidak lain adalah Sui Ying. Sui Ying melihat ke atas ke arah udara dingin tak berujung yang ada di sekitar area itu menyelimuti langit di atas kota wilayah timur secara keseluruhan. Inti dari udara beku ini adalah seorang wanita berjubah putih dengan rambut perak. Wajahnya ditutupi oleh topeng. Dia dikelilingi oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan keras dan membentuk segala macam arai, mengirimkan serangan demi serangan ke arah raksasa yang jelek itu. Pada saat ini, Raja Changyong tingginya 5 miliar kilometer, sehingga sosoknya yang menjulang terlihat oleh siapapun di kota wilayah timur. Dia memegang tombak tulang di masing-masing tangan yang dia gunakan untuk melakukan serangan panik. Dia menghancurkan dunia itu sendiri, menolak untuk mengindahkan penghalang dari atmosfer yang membeku. Di kejauhan, wanita berambut keperakan itu dengan cepat menangkis serangannya. Saat ini, dia mengoperasikan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya, hanya nyaris berhasil menangkis serangan yang datang. Kamu tidak bisa benar-benar menghentikanku, tetapi karena kamu bahkan berani mencoba, aku akan membuatmu mati untukku. Monarki Changyong mengucapkan kata-kata yang sangat kejam. Kamu pikir kamu bisa membunuhku sendiri? Suara gadis itu terdengar jelas di seluruh dunia. Sui Ying mengerutkan kening. Raja Changyong. Dan siapa gadis berjubah putih dengan rambut perak itu? Kenapa dia tidak memiliki kecerdasan pada dirinya dalam ingatannya? Changyong, Sui Ying meraung. Hong. Sui Ying terbang ke langit. Setelah terbang sekitar setengah jarak total, ia merobek kekosongan untuk muncul di lokasi di suatu tempat dekat medan perang. Karena pertarungan terjadi di dalam area efek arai, dia tidak lagi bisa merobek kekosongan. Ayah! Yang mulia, hati-hati, Dong Boyu dan yang lainnya, baik itu Si Wei, Ge Bai, atau He Fei Yun, semua merasakan hati mereka menegang. Mereka mengenali Raja Changyong, dan menyadari bahwa dia adalah Dewa Dunia tahap 4. Gelombang kejut pertempuran itu cukup kuat untuk merusak dunia itu sendiri, dan Jenderal Legiun Pembakaran Timur saat ini, Jenderal Mo, meminjam susunan kota wilayah timur untuk membelokkan gempa susulan yang mengerikan yang datang dari pertempuran. Untuk memikirkan itu, Sui Ying, yang tidak lebih dari tahap kedua Dewa Dunia, akan bergegas ke pertempuran. Si Wei, He Fei Yun dan yang lainnya memiliki sebagian besar perhatian mereka pada pertempuran besar yang terjadi di atas, dan mereka hanya memperhatikan Sui Ying begitu dia menyerbu. Dengan demikian, mereka tidak cukup memperhatikan untuk memperhatikan bahwa Sui Ying sudah menjadi Dewa Dunia tahap 3. Raja Changyong dan gadis berambut keperakan itu tidak pernah bertukar langkah untuk lebih dari satu nafas waktu sebelum mereka melihat sosok yang merobek kekosongan untuk tiba di dekatnya, sosok milik seorang remaja berjubah hitam yang membawa tombak. Dongbo Sui Ying, kamu benar-benar berani menunjukkan diri kamu? Raja Changyong telah merayakan ke dalam setelah melihat Sui Ying tiba, tetapi kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bisa tahu dari pandangan sekilas. Tahap 3 Dewa Dunia? Hong. 9 badan dunia segera mengembun di sekitar Sui Ying. Dang, Monark Changyong mengeluarkan ejekan dingin ketika domain Dewa Dunia yang menakutkan keluar untuk menekan sekitarnya. Domain ini membentang ke posisi Sui Ying, di mana ia menggunakan hukum untuk secara langsung memblokir setiap untai energi dunia, mencegah Sui Ying dari mengoperasikan energi dunia. Secara alami, ini juga membuatnya tidak dapat menyingkat tubuh dunia. Tubuh dunia harus dibentuk melalui penggunaan energi dunia,
jadi mereka segera membuat tidak berguna begitu Sui Ying dibiarkan tidak dapat mengoperasikan energi dunia. Dongbo, kamu tidak bisa menandingi aku dalam hal operasi dunia. Monark Changyong mencibir. Bagaimanapun, ia adalah dewa dunia tahap 4. Sui Ying diliputi oleh ketakutan batin yang menahan diri. Tahap 4 dewa dunia dapat menyentuh hukum sekunder, sehingga mereka biasanya akan memegang banyak dewa-dewa tingkat 1 lainnya. Sudah jelas bahwa Raja Changyong sudah memegangi hati dewa dunia, dan pemahamannya tentang hal itu jauh lebih dalam daripada Sui Ying. Kalau begitu, makan tombakku. Tombak api merah di tangan Sui Ying bergerak melalui langit di sepanjang busur, pada saat yang sama membentang menjadi miliaran kilometer. Sui Ying mengeluarkan gerakan menyodorkan langsung ke arah Raja Changyong dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada awalnya, Raja Changyong berencana untuk bahkan tidak repot-repot untuk memblokir serangan itu, tetapi begitu dia melihat serangan yang sebenarnya datang, ekspresinya berubah. Dia terkejut menemukan bahwa serangan itu begitu kuat sehingga mirip dengan apa yang bisa diluncurkan Dewa Dunia tahap 4. Bahkan saat itu, dia masih belum cukup baik. Raja Changyong melambaikan salah satu tombak tulangnya untuk menangkis serangan yang datang. Sementara itu, gadis berambut keperakan dengan topeng, hanya menonton pemandangan dari kejauhan. Sui Ying juga memperhatikan dia mengawasinya. Siapa dia? Dia memiliki aura dewa. Sui Ying berpikir sendiri. Karena dia ingin menyembunyikan identitasnya, Jing Qiyu telah membatasi auranya, hanya menggunakan kekuatan lampu pedang yang dihasilkan dari teknik rahasianya dalam pertempuran. Dia sengaja menyembunyikan auranya. Bahkan, bukan hanya gaya bertarungnya dan aura yang dia sembunyikan. Dia bahkan mengganti pakaiannya, rambutnya dan bentuk tubuhnya. Ini adalah satu-satunya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.